rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin dari murid-murid menerangkan atau berbicara mengenai materi yang sebelumnya. Yang mana tak? Oke, Anda gina. Nah, itu ya. Tadi materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan sebuah pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke. Qabla nahnu ila ma tajadid uridu an aqrah kasbul khudur awalan. Qabla an nata'alam ila hadis sabab bakiran. Kaifa lakum jami'an? Qabla kaifa lakum? Alhamdulillah bil khair. Oke. Man yadhkar ismuhu fa yaqul hadir wa hadirah. Alfian. Ryan. Gina? Siti Mafratun, Ahmad Samsudin, Abu Mustafa, Gina, Siti, Lia, Ala, Sally, dia, Taib, syukuran kasyuran. Nah, Mada darsunal ana pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa. Oke. Di sini saya akan menerangkan sebuah pengertian terlebih dahulu. Ada yang tahu dari pengertian saintifik itu? Coba dari sebelah kanan ada? Sebelah kiri ada? Ada ya. Nah, sini saya akan menerangkan pengertian saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Pengertian saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, ya, analisis dan mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Nah, di sini peserta didik berpikir secara kritis. Mahasiswa-mahasiswi harus berpikir secara kritis. Apa sih berpikir secara kritis? Berpikir secara dewasa. Ada sebuah masalah, kita diskusikan masing-masing. Ada yang ini, kita yang gimana caranya bisa seperti ini. Berpikirnya maju, pengetahuannya luas. Jangan minta disuapin terus. Mahasiswa udah pada dewasa, udah pada mengerti. Jadi harus berpikir secara kritis dalam pembelajaran maupun organisasi, maupun mengenai ada sebuah masalah dalam kampus, dalam kelas, dalam jurusan, dalam organisasi, kita harus berpikir kritis. Oke? Nah, memecahkan masalah dan mengaplikasikan dalam pembelajarannya. Misalkan di dalam masalah ada kita menerangkan ilmu nahu, ya, atau enggak kita ilmu nahu deh, ilmu balago. Ini balago. Ada sebuah dosen yang lagi rapat karena dia punya kesibukan masmi di luar sana. Dia rapat, dia bilang ke kosmanya untuk memberikan sebuah materi ini. Kalau nggak kosma PJ balago, kita nggak tahu tentang balago apa, ya kan? Nah, kalau kita ingin mengerti, kita cari apa itu pengertian dari balago itu, pengertiannya apa, berpikirnya kritis, luas gitu loh. Nah, bukan nanya ya udah ada kan dosennya seperti itu, jadi kita harus mencari gitu loh, ya kan. Nah, misalkan Jafar sendiri jadi dosen, nah seperti itu. Kalau kita punya kesibukan di luar sana, ya kan. Nah, dan mahasiswanya harus berpikir gitu loh, mencari gitu loh. Kan mahasiswa tuh harus berpengetahuan luas gitu. Nah, carilah apa pengertian dari balago, ciri-cirinya apa, misalnya apa, tentang apa, ini itu. Nah, berpikir kritis. Nah, itu ya. Kalau misalkan ada masalah di sebuah kelas ataupun di sebuah pembelajaran, kita harus diskusikan gimana caranya masalah itu bisa dipecahkan sama kita. Nah itu, paham ya sampai sini ya.
Nah terus Ustadz ingin kalian itu dibagi di dua kelompok aja, dua kelompok ya, untuk apa namanya, untuk berdiskusi mengenai sebuah masalah nih. Yang kelompok sebelah kanan, saya ingin kalian berdiskusi mengenai kuota dalam kampus, ya kan? Kan kita nih belum dapat kuota nih sama sekarang nih, ya kan? Kita diskusikan mengenai kuota itu. Oke, misalnya dari kelompok 1, kelompok 2 diskusi mengenai kuliah online. Apakah kampus mengenai kuliah online itu untuk depannya seperti apa biar kita lancar. Oke? Nah itu. Saya beri 10 menit untuk kalian berdiskusi. Waktu 6 menit lagi. Waktu 3 menit lagi. Ya, waktu selesai, habis. Nanti untuk ketua kelompoknya, untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan setelah selesai pembelajaran ini untuk menjelaskan sebuah diskusi tadi kalian semuanya. Oke ya. Lanjut ya. Di sini ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, yang pertama ada observing, mengamati. Observing itu mengamati. Nah, langkah-langkah pendekatan saintifik itu ada 5. Yang pertama itu ada observing. Mengamati adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek ya, tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Nah, secara teliti ya. Metode A, mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Nah, jadi dalam langkah-langkah pertama itu ada observing, itu mengamati. Jadi kita semua harus mengamati mengenai sebuah pembelajaran, ya kan? Mengamati dari pelajaran ilmu nahu ataupun ilmu sorof. Nah, kalian semua harus mengamati. Dari mana sih ilmu sorof itu? Itu kan. Ilmu nahu dari mana sih? Gitu. Kenapa kita harus bukan wajib, jadi usahakan dianjurkan untuk belajar ilmu sorof dan ilmu nahu. Nah, kenapa sih gitu loh? Kan itu harus mengidentifikasi ciri-ciri objek dengan alat indera secara teliti, mengutamakan kebermakna proses pembelajarannya. Nah itu ya. Nah terus yang kedua ada question. Nah itu menanyakan. Nah, menanyakan. Kegiatan menanyakan dalam pembelajaran dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Jadi kalau misalkan ada pembelajaran yang tidak paham kalian tentang ilmu nahu dan ilmu syaraf, atau enggak tentang balaghah, misalkan ya maaf ya, ini enggak ada spidol, misalkan kalian tidak paham, nah kalian menanyakan materi apa yang enggak paham, tentang kalimat apa yang tidak paham, tentang kata yang tidak paham apa, tanyakan. Nah biar kalian dolalah. Itu dolala itu sesat ya, tidak benar, tidak baik. Nah itu tanyakanlah, pasti Ustadz akan menjawab, atau enggak dosen akan menjawabnya, pasti seperti itu. Nah ataupun ada guru atau dosen pasti setiap di dalam pembelajaran itu ada sesi tanya, ataupun di akhir, ataupun setelah dia menerangkan sebuah materi terlebih dahulu, ataupun pengertiannya, pasti ada yang bertanya. Ada yang paham, ada yang nggak paham sampai sini. Coba tanyakan, ada seperti itu pasti. Jadi tanyakanlah, amatilah. Nah, ini jangan sampai nggak pernah, gue malu misalkan.
jangan seperti itu, ya kan. Tanyakanlah biar gak sesat nanti ya. Lanjut. Yang tiga ada menalar. Menalar. Yang sebelah kanan jangan ngobrol, ya. Yang sebelah kiri jangan tidur. Oke. Nah di sini ada menalar. Menalar itu apa gitu, ya kan? Menalar itu, penalaran adalah proses berpikirnya yang logis dan sistematif atas fakta-fakta empiris yang dapat observing untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan, ya kan? Nah, penalaran adalah proses berpikir dan logis. Nah, itu ya kan, dia mendapat dari kesimpulannya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan guru ataupun dosen menerangkan di depan, menerangkan sebuah materi, pasti semua itu akan memberikan kesimpulannya mengenai materi ini, materi itu. Pasti itu ada kesimpulannya, kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini mengenai ini itu. Nah, pasti ada kesimpulannya. Tidak mungkin nggak ada kesimpulannya, ya kan? Nah itu teman-teman, kalau misalkan nggak ada kesimpulan kan bingung mahasiswa seperti apa, ya kan? Kalian pasti pada bingung kan? Jadi nanti pun pasti kalau kalian ingin menjadi guru atau ingin menjadi apa, harus seperti itu, harus memberikan kesimpulan dalam materi ini, dalam materi tadi yang kalian udah jelaskan gitu loh, ya, biar kalian tuh nggak bingung gitu loh, itu teman-teman. Lanjut, ya, di sini ada experimenting. Nah itu mencoba. Nah dalam bahasa itu jarib walahi takun arifan. Ada juga yang manjada wajada, mencoba, ya kan, itu bisa disimpulkan seperti itu. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang nyata dan otentik. Hasil yang nyata dan otentik, mencoba. Kalau kalian nggak bisa, tanyakan. Kalau kalian nggak paham, pelajari, mencoba. Nah, misalkan ya memperoleh hasilnya nyata. Nah, kita mencoba, kita nggak bisa mengenai materi ini, kita coba terus belajar, gitu loh. Kita jangan sampai diam. Nah, guru pun pasti kalau kalian menanya, Pak, kalian nggak bisa ini, nggak bisa itu, pasti gua akan menerangkan, akan mengerti mengenai ini itu. Pasti itu guru. Jadi guru tuh ingin kalian tuh bisa gitu loh. Nah itu teman-teman. Nah nanti ya, ini harus mencoba ya, mencoba nyata. Nah ini di sini pun yang keempat ada experimenting, itu mencoba untuk memperoleh hasil pembelajaran yang nyata dan otentik. Misalkan ada yang nggak bisa nih dari ini mengenai ini kalamnya atau enggak aplanya, maju ke depan, dosen akan memberikan dia untuk belajar terus, bercakap berdua, ya kan, berdua saling biar bisa itu. Nah itu ya. Yang kelima ada networking, mengkomunikasi, kemampuan menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, networking, mengkomunikasi. Nah, jadi misalkan kalian di sini kan mengenai pembelajaran bahasa Arab, ya, mendekatan sertifikat dalam belajar bahasa Arab. Di sini pun ada yang kelima, ada langkah-langkah networking, yaitu berkomunikasi. Kalian jangan cuma belajar bahasa Arabnya aja, menghafalkan mufradatnya. Tapi kalau kalian tidak berkomunikasi, tidak mengamalkan itu, tidak sering melatih, nggak mungkin bisa kesananya, nggak mungkin bisa belajar, nggak mungkin bisa berkata, bercakap tuh lancar, nggak mungkin. Nah, adapun al-ah itu pembimbing di sana mengenai mufradat, ya kan, depan, pasti dia akan suruh kalian maju ke depan berdua-dua, berderet sana untuk berbicara. Itu baik, itu juga praktek mengajar. Guru juga bisa seperti itu. Nah, biar dia lancar lisannya, berkomunikasinya. Percuma aja kalian ngafal mufradat secara ini, cuma dia nggak hafal, percuma aja, gitu kan. Jadi sering misalkan setiap harinya dia menghafalkan materi-materinya, lisannya, berkomunikasi tentang bahasa Arab, halukum, sabal khair, godalika, akatafil soba, sudalika, godalika, syahadat. Nah, itu penting berkomunikasi itu, biar kalian tuh hafal, paham juga. Nah itu teman-teman ya, ini dari pendekatan sertifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah sebelum Ustadz akhirin materi pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya teman-teman? Yang ingin bertanya, Ustadz berikan 3 pertanyaan dalam 1 menit. Silakan.
mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Barangkali ada yang nggak paham dari langkah-langkahnya atau pengertiannya, bisa ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, Ustaz akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di kesimpulan ini tuh ada pengertian dari saintifik tadi, teman-teman. Kesimpulannya tadi, ya kan, pembelajaran mendorong dan menginspirasi, ya, inspirasi didik untuk berpikir kritis, analisis dan mengidentifikasi, memahami, memecahkan sebuah masalah dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Langkah-langkahnya itu ada observing, ya kan, ada menanyakan, ada menalar, ada mencoba, dan ada berkomunikasi. Syukran ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.